Ustaz Haji Hasan ini tim perwakilan ya, perwakilan di kota Makkah ataupun Madinah di saat musim-musim haji, yang beliau selalu membantu kelancaran jemaah, khususnya untuk transportasi dan untuk semua kebutuhan jemaah, insyaallah yang kami hormati semuanya, mudah-mudahan dimudahkan dunia akhirat, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pertama akan mendatangi ke maslah. Maslah ini penyembelihan kambing, pemotongan kambing di kota Makkah Al-Mukarramah di Ka'biyah kalau nggak salah. Maka baru-baru ini dibuka. Kemarin kota Makkah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah ini Nabi Muhammad berangkat dari Madinah untuk menaklukkan kota Makkah Al-Mukarramah, karena pada tahun 6 Hijriah Nabi Muhammad ini umur, tapi dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad bersama sahabat 100.400 sahabat yang berangkat dari Madinah. Ketika mendekati Mekah, orang-orang musyrik mendengar kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka sekuat tenaga orang-orang musyrik mencegah kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya karena mereka ini orang-orang musyrik sudah Orangnya tuh ya itu. Kami nyeradu pas itu Lihat deh. Nah, banyak. Boleh kita ambil foto di sini ya, bagi mau turun Itu ya jabat. untuk dokumentasi. Nah, berkenang-kenangan, siapa tahu nanti lihat-lihat habis haji pas tindu kembali di Madinah. Baik, sekolah tinggi Ustaz. Nah, ya di sebelah kanan ada lengkap dengan masjidnya, mewah di sini ya, masya Allah, gratis. Nah, jangan yang jadi imam semua Masjidil Haram itu kuning keluaran di sini ya, tokoh keluaran dari Qura semua dari Universitas Ummul Qura jadi imam, seperti Imam As-Sudais ya, sekarang jadi doktor profesor sekarang, doktor profesor luar biasa ya. Karena sini yang dipelajari itu, yang difokuskan banyak dua, itu kan ada jurusannya, ada jurusan mufassir, ada jurusan hadis, bimbang dua macam, ada yang agak dalamnya lebih besar, ada yang kecil begitu. Inilah disebut dengan pohon Soekarno. Nah, betul ya, betul lagi ya. Pernah dengar pohon Soekarno? Nah, inilah pohon Soekarno. Kering, banyak kering sekarang ini karena lama belum hujan. Arafah ini. Inilah padang Arafah. Lihat di sebelah kanan Bapak Ibu, ada papan kuning bertulisan Widayatul Arafah. Sebelah kanan kelihatan. Nah, inilah batas Arafah ya. Itu bergilir sampai ke sana. Di dalam papan kuning ini semuanya adalah kawasan atau batas, di luar itu adalah padang Arafah. Begitu masuk ke dalamnya di papan kuning itu
semuanya lokasi Padang Arafah. Insya Allah nanti kita tanggal 9 akan datang ke sini, akan datang kembali, mengunjungi kembali, masuk ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Bertepatan tanggalnya tanggal 9, waktunya tanggal 9 ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Semua jemaah harus datang ke sini ya, dari berbagai penjuru dunia harus datang ke Padang Arafah. Sehat badannya ataupun sakit ataupun sekarat, semua jemaah pasti dibawa ke sini. Yang sakit, yang harus dirujuk itu, maka harus dirujuk ke Hospital Jabal Rahmah. Karena apa? Karena ini rukun haji yang kedua. Rasulullah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Artinya kalau tak hadir di Padang Arafah, maka kita tidak bisa dikatakan haji dalam Islam. Artinya tak gugur kewajiban haji Bapak Ibu. Tadi walaupun sakit harus dibawa ke rumah sakit, di sini disiapkan. Situ ada hospital namanya Jabal Rahmah, Hospital Jabal Rahmah. Nah, begitu ya. Insya Allah nanti kita akan Kereta cepat. ya di atasnya jembatan ini ya. Itu keretanya sudah berubah, sekarang sudah latihan itu ya. Sudah uji coba ya, uji coba. Nanti ini dipakai tanggal 8 bulan haji dipakai ya. Malam tanggal 9 lebih ramai ya. Itu bolak balik kereta itu, apa namanya, perjalanan jamaah dari Mina menuju Padang Arafah, pulangnya di Padang Arafah menuju Mina. Itu khusus apa namanya, khusus orang-orang Saudi, WNA ya. WNI Indonesia tidak pakai itu. Jadi jemaah atau orang-orang yang haji melalui maktab kerajaan itu lebih cepat yang jalan kaki selesai, karena tidak macet. Sedangkan perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah biasanya 20 menit, bisa 4 jam sampai 6 jam. Dan di sebelah kanan ada masjid. Ini Masjid Namiroh ya. Masjid Namiroh ini kita lihat papan yang kuning itu, bagian depannya itu masih lokasi tanah haram, terkena kawasan tanah haram. Makanya tak boleh jemaah wukuf di depan, dua sok di depan masjid itu, karena lokasinya masih kawasan tanah haram. hanya 2 sok. Jadi waktu wukuf setelah zuhur semua jemaah itu mundur ke belakang ya. Karena saya mau masuk di sana nggak bisa, udah penuh, nggak ada salah sama sekali dalam masjid itu. Semuanya jemaah ini wukuf di Padang Arafah. Itulah tempat wukufnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi Rasulullah di situ Bapak Ibu dari zuhur, dari jam 11 sampai asar di situ Rasulullah. Pagi-pagi Rasulullah dari Mina kan tanggal 9 itu dari Mina. Rasulullah ke Padang Arafah. Jadi Rasulullah sampai di Padang Arafah, Rasulullah tidak langsung ke sana, masih singgah di Jabal Rahmah. Di situ ada lereng Jabal Rahmah. Nanti ada di situ ada tembok yang agak bagus sedikit ya, agak bagus, agak rapi. Disitulah tempat Rasulullah santai sebelum waktu wukuf dengan para sahabatnya 120.000 atau sampai 150.000 orang sahabat yang haji wada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di depan sudah semakin jelas tampak. Biasanya ada doa, nanti akan dibimbing sama Pak Kiai ya, doanya ketika mau masuk ke Padang Arafah. Sekarang nggak apa-apa, kita hanya nyurpi lah. Kan sekarang nyurpi sekarang. Lihat-lihat begitu ya. Masya Allah ya, ini bidayah Arafat terakhir, permulaan masuk Padang Arafah. Masya Allah, karena di sini Bapak Ibu tenda-tenda kemah-kemah di Padang Arafah sudah siap ya, sudah ready. Nanti tinggal kita masuk di mana maktab kita, langsung masuk ke kemah ini. Di dalam kemah lengkap dengan
lengkap dengan lengkap dengan AC, kipas, kasur. Jadi kita tidur istirahat, bukan tidur di bumbu. Enggak ya, bukan tidur di bumbu, enggak. Pakai kan kasur, lengkap toiletnya, kipas air sudah dilengkapkan. Dinyalakan nanti, masya Allah. Ini sekarang kita lihat di depan, ini tidak seberapa. Nanti berjuta-juta bis masuk ke dalam apa? Ya, ketika tepat pada waktunya ya. Tanggal 9 pagi, dari malam tanggal 9 sudah mulai. Ya Allah, ini sudah dijaga apa? Ini di sini sudah mulai dijaga. Ini sebetulnya sudah standby karena petugas itu siap kerja sepenuhnya untuk melayani jemaah. Kalau Arafah Al-Hajju Arafatah, saudara-saudara, haji adalah hukum di padang Arafah. Makanya kita wajib hadir ke sini. Itu di depan ada papan nomor 5, maju ke depan ada hospital di situ, hospital Jabal Rahmah. Di sebelah kiri itu banyak orang naik di atas. Alhamdulillah. Ada yang mau naik ke atas Jabal Rahmah, kelihatan di sebelah kiri di depan. Nah, itu Jabal. Kalau naik ini agak lama waktunya ya. Nanti kalau naik sikat-sikat saja, diatur waktunya ya, dikondisikan sendiri waktunya. Kita tidak kasih batas beberapa menit ya. Yang penting insya Allah di sini kita 40 menit, 1 jam kita sudah kembali ke bis ya. Siap. Saya juga pesankan hati-hati. Di sini takut di atas itu banyak orang yang nawarin potret itu, diambil putih. Kita dipakaikan seperti pakai orang Saudi ya, pakai putra, pakai jubah ya, pakai igel juga ya, ikat di kepala itu, kemudian dibutuh seperti orang Saudi, dibutuh langsung dicetak hasilnya ya, langsung di copy dan langsung diambil. Itu bayar tempat yang sama, ada tangga ya, naik ke atas, sebelah atas itu ada tempat turun tangga ke sebelah kanan. Nah, kebanyakan jemaah ketika naik ke atas nggak tahu di mana posisinya. Maka kalau turun kita bisa naik dari mana-mana. Ada tempat yang sama. Maka kalau turun ini perhatikan Jabal Rahmah ya. Ini hospital Jabal Rahmah. Kalau turun di belakangnya ada sebelah kiri ya, turun di luar. Ya Allah, yang naik di sini semoga cintanya membawa berkah dan sakinah mawaddah rahmah keluarganya ya Allah. Nafas dalam, Bu. Nafas dalam, Bu. Nafas dalam, Bu. Kaki diluruskan, Bu. lupa masa terakhir sudah Rasul itu, maka tempatnya di situ menampung air ini buat mandi, buat ambil wudhu, tidak pakai air zam-zam ya. Dulu nggak pakai air zam-zam juga sama. Sekarang kalau hanya berwudhu memakai air biasa ya, memakai air biasa ya. Di depan sebelah kiri ini spornya masih ada rel kereta api ya, Kereta cepat tadi. di depan sebelah kiri, maka di depan nggak kelihatan juga. Di depan sebelah kanan ada papan warna ungu. Inilah pembabasan atau permulaan masuk ke Musdalifah. Permulaan masuk ke Musdalifah. Lihat, kita sudah berada di kawasan Musdalifah ya. Kanan kiri kita ini Bapak Ibu, nanti pada malam hari nahar atau hari raya Idul Adha, malam tanggal 10 bulan Haji, di sini semua jemaah kanan kiri kita ini penuh ya, penuh kan. Di sebelah kanan lebih di sebelah kanan ya.
Ini dihampar sajadahnya, terpepet merah, dihampar sajadah biasanya. Maka semua jemaah reguler ataupun plus ataupun orang-orang yang melalui maktab kerajaan pelaksanaan haji, maka mabitnya di sebelah kanan, mabitnya bermalamnya di sebelah kanan. Cuma sebentar saja ada yang bermalam cuma 2 jam, ada yang juga 4 jam. Itu paling sempurna 4 jam bermalam di sini ya, di Musdalifah ini pada malam tanggal 10. Lihat sebelah kanan, ini ada masjid, kelihatan? Masjid Masyaril Haram. Disinilah para sahabat dulu, kaum muslimin yang ikut serta melaksanakan haji bersama Rasulullah, begitu sampai di tempat itu ramai karena mungkin para sahabat ini kan banyak yang baru kenal Islam itu. Jadi ramai, tak tahu apa yang harus dibaca begitu. Rasulullah terganggu sampai tegang Rasulullah ya. Apa Rasulullah ketika mendengar suara yang sangat ramai, kesunahan ya. Jadi enggak ada bisa memilih di luar ini, di luar Musdalifah. Bisa di tanah haram di mana saja, tapi enggak dapat pahalanya, kurang pahalanya. Lebih banyak pahalanya atau sunnah mengambil batu kerikil di Musdalifah untuk membalang jumroh, melempar jumroh atau melempar setan-setan yang ada nanti di Jumarat, tempat Jumarat. Sebetulnya setan yang dulu ya sudah hancur. Sekarang setannya setan yang mendampingi kita. Ini mendapat maktab kerajaan biasanya pakai tasreh nusuk, itu belinya di sini. Kalau saya pribadi kalau mau haji bayar tasreh, membayar 12.000 kali 4.350 ya. Nah, ini melalui melalui tenda bermalam di sebelah kanan ini. Di sebelah kiri kelihatan lagi ada tenda. Nah, inilah yang disebut dengan Mina Jadid, Mina yang perluasan Mina yang baru. Fatwa Saudi membolehkan di sini masih daerah Mina ya. Sedangkan fatwa ulama Syafi'iyah bukan di sini tidak termasuk Mina. Jadi enggak sama bina di sini. Tapi sekarang kan zaman semakin berkembang ya. Zaman semakin berkembang sekarang. Ya boleh-boleh saja kalau enggak muat di Mina. Mabit-mabitnya di sebelah kiri ini ya. Masya Allah. Di sebelah kanan Bapak Ibu ada jembatannya di sebelah kanan. Dari sebelah kanan ke depan terus sampai ke Mina. Ini di sebelah kanan kita ini disebut dengan Wadi Muhasir, lembah Muhasir. Yang dulu di sebelah kanan ini pernah terjadi terlaknatnya pasukan Abraha yang dipimpin oleh Raja Abraha ya. Di saat itu Raja Abraha sudah tahu betul Abraha itu bahwa Raja Abraha ini kan tahu juga isi kitab Taurat dan Injil bahwa Nabi akhir zaman itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan 50 hari yang datang ke sini ya, berbondong-bondong dengan tentaranya untuk menghancurkan Baitullah. Maka datanglah ke kota Makkah Mukarramah. Sampai tempat tadi itu Allah mengirim burung ababil ya. Di sebelah kanan itu ada istana Raja Abdul Aziz. Kelihatannya di depan di atas tangki ada istana. Mana tak? Sebelah kiri. Sebelah kiri ada tubuh, kelihatan? Ya, dari ke bawah dan ke kiri itu tubuh tanah. Itu tempat tubuh tadi itu di sebelah kiri dari bukit turun ke atas, dari istana itu turun ke bawah terus. Istananya itu ada tubuh tadi, jelas tadi ya, lihat ya. Nah itu tempat Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Di bawah tempat tadi itu ya, di bawah tempat tadi itu. Ya tadi nggak berhenti karena murur, polisi nggak berhenti supirnya ini. Murur. Supirnya murur. Ini tenda-tenda kanan ya, di sebelah kanan kiri kita ini ya.
Maka maktab Indonesia sebelah kanan bawah jembatannya bisa di sini ya. Kemarin juga ada sebagian jemaah Indonesia. Tidak tahu jemaah yang mana itu, kurta berapa tak tahu saya. Kecuali saya dapat mendampingi kita, jadi kayaknya baru disuruh sama saya sebelum sampai di sini tahu. Di sebelah kiri ada masjid, kelihatan ada sebuah menara masjid ya. Yang menara ini Masjid Khif. Di sini 75 nabi pernah sholat di sini. Masjid Khif ya, nanti kita lihat kalau di waktu di Mina. Di sebelah kiri juga ada tower putih, kelihatan ada lantai 5 lantai kelihatan. Itulah Bumarot, tempat ketika melontar umrah. Insyaallah oke mah kita di sini nanti. Ada tower putih. Ada 3 hotel ini termasuk Mina hotel ini ya. Seharinya 4.000 sekamar. Ya. Di sebelah kanan juga ada terowongan. Kelihatan? Itu terowongan air itu disebut dengan terowongan Mina. Itu terowongan panjang 2 kilo. Ke Aziziyah itu ya, arahnya ke Aziziyah. Yang Aziziyah itu ketika keluar dari terowongan itu paling dekat arahnya ke Masjidil Haram. Maka ini Bapak Ibu dulu kan terowongan itu dulunya satu di masa Presiden Soeharto melaksanakan haji. Tidak tahu tahun berapa itu, tidak tahu 90-an atau sebelum itu ya. Maka terjadilah tragedi. Ada yang mengatakan lampu majat, AC majat mati juga, sehingga di dalamnya itu desak-desakan. Itu kan melawan arus. Setelah di Masjidil Haram, jemaah mau mabit melalui jalur itu terowongan. Setelah mabit dari sini menetap umroh, pulang ke hotel melalui jalur ini juga sama. Jadi melawan arus gitu. Ya, itulah tragedinya. Akhirnya di dalamnya itu berdesak-desakan sampai banyak yang mati syahid ya. 350 orang mati syahid. Kecelakaan ya. Memang tragedi seperti itu. Sebab-sebabnya. Di sebelah kanan ini tenda permanen ya, kemah-kemah di daerah Mina. Biasanya di tenda ini ditempati oleh jemaah Asia Tenggara, Afrika, Turki ya, orang Mesir ya, Somali, Nigeria, itu yang fisiknya yang kuat-kuat itu. Nah, biasanya ditempati di sini ya. Di sebelah kanan tadi, Masya Allah Bapak Ibu. Baik, ini tadi. Jadi kalau kita lihat Mina itu apa namanya, secara pemandangan sempit Mina itu ya, artinya tidak muat. Nanti kan tak hanya 50 juta ya, nanti bisa dikatakan jamaah dari berbagai penjuru ratusan juta ya? Ratusan juta yang masuk ke Mina. Tapi nggak usah khawatir, ratusan itu jemaah haji bermabit di Mina pasti dapat tempat. Kenapa? Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mina sabda Rasulullah mithlur rahim, sama dengan rahim seorang perempuan. Ketika seorang perempuan itu hamil, ya, janin semakin besar, maka perkembangan janin itu semakin besar, maka rahim pun semakin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Elastis. Ya, jadi kalau masuk banyak orang, juta-juta masuk, pasti Allah luaskan Mina itu. Jadi tidak ada tempat, tidak ada jemaah yang tidak dapat tempat, semuanya dapat tempat. Itulah Mina ya. Mina sama seperti rahim ini sabda Rasulullah. Maka di Mina Bapak Ibu kesempatan nanti itu kan tanggal 11 ya. Tanggal 11 kita malamnya itu malam tanggal 11, 12 bagi nafar awal. Kesempatan Bapak Ibu ini biasanya